Action. Nama saya Nagari. Umur 30 tahun. Tanpa harus dijelaskan, saya sudah paham. Pekerjaan. Kadang saya menulis. Kadang saya bernyanyi. Kadang kalau apa yang selama ini saya kerjakan bisa disebut pekerjaan, ya itulah pekerjaan saya. Menghibur orang. Ini prosedur biasa. Alamat saudari di mana? Di rumah kontrakan 2212. Saya harapkan kerjasama saudari, biar kita bisa segera pulang. Saudari mengerti maksud saya? Tidak. Refleks saya menyahuti pertanyaannya. Lalu, jemarinya merogoh saku mengeluarkan rokok. Saudari merokok. Wanita modern biasanya merokok. Saudari tentu mengerti. Saya ini jujur saja. Saya tahu saudari adalah seorang wanita terpelajar. Banyak yang suka tulisan saudari, mendengar nyanyian saudari. Saya pun termasuk salah satu orang dari jutaan orang yang merasa seperti kehilangan bila di pagi hari tidak menemukan tulisan saudari. Sebagai seorang teman, maaf, sebagai penggemar, saya ingin sekali tahu, apakah tindakan operasi pembuangan rahim yang saudari lakukan pada tanggal 22 Desember yang lalu itu dilatar belakangi oleh semangat lain? Maksudnya, ketika saya mengerti arti pertanyaannya,
Saya betul-betul heran. Jadi ini alasannya. Sialan. Sejujurnya, saya mengira saya dibawa kemari karena tulisan saya yang terbit minggu lalu di sebuah koran. Menjadi sebab kehormatan saya diundang ke kamar ini. Saya benar-benar kecewa. Ternyata bukan karena pikiran-pikiran saya, bukan karena kritik-kritik saya, bukan karena ide-ide saya, tetapi karena peristiwa tanggal 22 Desember yang lalu itu. Maksudnya apa? Rahim? Maksud Bapak operasi rahim setahun yang lalu itu? Ya, yang saudari lakukan pada tanggal 22 Desember jam setengah 12 WITA di rumah sakit swasta. Saya tidak mengerti soal operasi rahim, Pak. Saya paham bila saudari tidak mengerti. Begini, saudari mungkin mengira atau mula-mula saudari tidak menyadari apa yang saudari lakukan adalah sesuatu hal yang wajar. Hak saudari, asasi saudari. Kami pun mengerti hal itu. Amat mengerti. Kami hanya ingin tahu apa latar belakang tindakan saudari. Kini saya ditanyai soal rahim busuk. Rahim yang menasibkan hidup saya tidak lagi gagah, mengakui diri sebagai perempuan. Sesungguhnya saya operasi rahim karena rahim saya ditumbuhi daging. Itu logika medis, Pak. Aneh sekali bila hal tersebut menjadi daya tarik bagi Bapak. Sudahlah, seperti yang saya sampaikan dari awal. Marilah kita bekerja sama. Terus terang saja, kami sudah berpengalaman sejak tahun 1971. Saya tidak mengerti soal operasi rahim, Pak. Sejujurnya bagi saya, itu peristiwa yang menyedihkan sekali. Sedih? Maksudnya saudari melakukan hal tersebut dengan terpaksa? Tentu saya terpaksa. Andai boleh, saya tidak akan melakukannya, Pak. Saudari tidak perlu takut. Kami ada di pihak saudari. Kami merasa bersalah, tidak bisa cepat menyelamatkan saudari. Siapa yang memaksa saudari melakukan operasi rahim itu? Isi otak saya bergerak cepat. Ada apa? Apa maunya lelaki ini? Saya bingung, betul-betul tidak paham. Indikator yang kami pelajari, fakta yang kami kumpulkan, telah menunjukkan arah yang benar. Saudari tahu, gerakan pembuangan rahim ini sudah menjadi gerakan teror baru. Tujuannya mengganggu reformasi. Ini sudah menjadi gerakan politik direkayasa oleh kekuatan luar. Dan ini sebabnya kami minta tolong kepada saudari, agar kami tahu siapa di balik semua ini.
rahim busuk pun bisa menjadi alasan untuk dicurigai. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran lelaki ini? Sebuah pengabdian, penyelamatan negara, atau suatu kebingungan akibat gajinya yang kecil? Kami telah mendeteksi ada kelompok yang menginginkan para perempuan tidak memiliki rahim. Tujuannya menggagalkan kesempatan kelahiran generasi baru. Sejak lama, bertahun-tahun, kami kumpulkan informasi. Kami analisa. Saudari tahu apa argumen mereka? Daripada memiliki anak, tetapi tidak dirawat dengan baik, tidak dilindungi oleh aturan yang baik, lebih baik rahim kami dibuang. Saudari tentu tahu hal itu, bukan? Lelaki itu tersenyum kecil, tanpa bicara, hanya dengan isyarat tangan, mengajak saya keluar, meninggalkan kamar itu, meninggalkan rumah itu. Pagi itu, saya memperhatikan kalender. Saya perhatikan gerak jarum jam. Saya membuka jendela, melihat keluar. Di sana banyak spanduk-spanduk dikibarkan, bertuliskan, "Selamatkan rahim perempuan demi masa depan dunia." Kami lihat apa akibat dari tindakanmu itu. Segera umumkan pada mereka bahwa kamu tidak pernah membuang rahim. Katakan bahwa yang kamu lakukan bukanlah gerakan keprihatinan yang berkaitan dengan harga makanan yang mahal. Juga katakan mereka tidak perlu khawatir kalau generasi mendatang tidak akan terlahir bodoh dan kekurangan gizi. Mereka tidak perlu membuang rahim mereka seperti yang sudah kamu lakukan. Perut saya menegang. Rasa sakit itu sungguh luar biasa. Membuat segalanya gelap gulita. Suara aneh terdengar. Nama Nagari, usia 30 tahun. Catatan, korban kriminal. Rahimnya dikoyak dengan pisau belati oleh gerakan anti kelahiran generasi baru. Saya tercengang.
Kepada siapakah saya harus menanyakan? Apa sebab riwayat Rahim Busuk itu menjadi demikian hebat kisahnya? Komentator baru soal politik Rahim lahir beratus-ratus dalam seminggu. Dari dalam kamar ini, saya mendengar cerita-cerita saya pejamkan mata sambil mengingat-ingat. Barangkali pernah saya temui Rahim Busuk itu. Padahal dia ada di dalam tubuh saya sendiri. Saya raba perut. Rasa kosong. Dan tiba-tiba saja saya merasa teramat kehilangan. Saya hidupkan TV. Isi beritanya. Antrean panjang terjadi di rumah sakit di kota-kota besar. Dengan hati kejut saya menanyakan, mengapa mereka antri di situ? Mereka tidak menjawab. Mereka nampak busuk, seperti menanti namanya dipanggil saat memasuki giliran kamar operasi. Usia 30 tahun. Di TV saya lihat wajah saya. Begitu aneh.